Gurita bisnis keluarga Cendana Soeharto yang duitnya gak habis 7 turunan. Di balik stabilitas yang sering dirindukan dari masa Orde Baru, tersimpan satu pertanyaan yang tak pernah benar-benar terjawab. Kemana mengalirnya kekayaan negara selama puluhan tahun kekuasaan itu berlangsung? Nama keluarga Cendana tak hanya melekat pada sejarah politik Indonesia, tetapi juga pada bayang-bayang panjang tentang kekuasaan, privilege, dan dugaan penguasaan aset negara dalam skala yang sulit dibayangkan. Selama lebih dari 3 dekade, keluarga ini berdiri di pusat gravitasi kekuasaan Indonesia. Mereka bukan sekadar penghuni istana, mereka adalah simbol dari sebuah sistem yang memungkinkan kekuasaan politik, ekonomi, dan keluarga menyatu tanpa batas yang jelas. Di bawah kepemimpinan Soeharto, Indonesia memang mencatat pembangunan besar-besaran. Jalan dibangun, ekonomi tumbuh, stabilitas dijaga. Namun di balik narasi itu, perlahan tumbuh sebuah dinasti yang menjadikan negara bukan hanya wilayah yang dipimpin, tetapi juga ladang yang bisa dikelola. Anak-anak Soeharto tak ditempatkan di kursi pemerintahan. Mereka ditempatkan di tempat yang jauh lebih strategis, dunia bisnis. Akses terhadap proyek-proyek besar, izin usaha, perlindungan politik, hingga kemitraan dengan para konglomerat, semua tersedia. Dalam waktu singkat, keluarga Cendana menjelma menjadi salah satu kekuatan ekonomi terbesar di Indonesia. Namun kekuasaan semacam ini membutuhkan cara yang halus untuk menyamarkan jejak. Dan disinilah yayasan-yayasan amal mulai memainkan peran penting. Di atas kertas, nama-nama seperti Yayasan Super Semar, Darmais, Dakab, Damandiri, hingga Amal Bakti Muslim Pancasila terdengar mulia. Semuanya mengusung misi sosial, pendidikan, kesehatan, kesejahteraan rakyat. Tetapi di balik slogan filantropi itu, muncul dugaan bahwa yayasan-yayasan ini justru menjadi alat untuk menghimpun dan mengalirkan dana dalam skema yang jauh lebih kompleks. Dana wajib dari BUMN, sumbangan dari perusahaan swasta, setoran yang sering kali sulit ditolak. Semua masuk ke lembaga yang secara hukum tampak sah namun minim pengawasan. Lalu dana itu bergerak, masuk ke berbagai perusahaan yang terhubung dengan keluarga atau kroni-kroni dekat kekuasaan. Dari maskapai penerbangan, industri kehutanan, media, percetakan, hingga sektor perbankan. Menurut berbagai laporan investigasi dan putusan hukum yang muncul setelah reformasi, Yayasan Super Semar saja disebut menyalurkan dana ke puluhan bahkan ratusan entitas bisnis yang berkaitan dengan lingkaran Cendana. Sebuah pola yang oleh banyak pengamat disebut bukan sekadar korupsi biasa, melainkan arsitektur kekuasaan yang dibangun untuk menjaga kekayaan tetap berputar di tangan yang sama. Lalu datanglah tahun 1998. Krisis ekonomi menghantam, rupiah runtuh, rakyat turun ke jalan, dan akhirnya setelah 32 tahun berkuasa, Soeharto mengucapkan kalimat yang mengubah sejarah. Saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia. Namun lengsernya Soeharto ternyata bukan akhir dari cerita. Justru setelah itulah tabir demi tabir mulai terbuka. Pemerintah dan aparat penegak hukum mulai menelusuri jejak kekayaan yang selama ini tersembunyi di balik nama yayasan, perusahaan, dan aset-aset bernilai fantastis. Salah satu tonggak penting terjadi ketika Mahkamah Agung pada tahun 2015 memutuskan Yayasan Super Semar bersalah dan mewajibkan pengembalian dana sebesar 4,4 triliun rupiah kepada negara. Angka yang besar, tetapi banyak pihak percaya itu mungkin hanya sebagian kecil dari keseluruhan. Sejumlah aset mulai disita, gedung-gedung mewah, villa-villa di kawasan elite, rekening, saham perusahaan, kendaraan,
Namun hingga kini, nilai yang berhasil dikembalikan masih jauh dari estimasi kerugian negara yang diyakini mencapai puluhan triliun rupiah. Ironisnya, sementara publik menunggu keadilan, sebagian anggota keluarga cendana tetap hidup dalam kemewahan yang nyaris tak terganggu. Bahkan setelah Soeharto wafat pada 27 Januari 2008, yayasan-yayasan yang ia dirikan tetap berjalan, hanya pengurusnya yang berubah. Kini generasi kedua keluarga cendana masih memegang posisi penting di sejumlah yayasan lama itu. Tutut Soeharto tercatat sebagai pembina salah satu yayasan. Bambang Trihatmojo berada dalam struktur pengawasan yayasan lainnya, seolah menunjukkan satu hal, bahwa warisan kekuasaan tak selalu berakhir ketika pemimpinnya tiada. Ia bisa berubah bentuk, menjadi jaringan, menjadi pengaruh, menjadi kekayaan yang terus tumbuh, meski pertanyaan tentang asal-usulnya belum sepenuhnya terjawab. Lalu pertanyaan terbesar pun muncul, apakah Indonesia benar-benar sudah selesai dengan warisan Orde Baru? Ataukah kita hanya hidup berdampingan dengan bayangannya, sambil perlahan melupakan berapa besar harga yang pernah dibayar bangsa ini? Sejarah seharusnya menjadi cermin, bukan tempat berlindung, karena di balik nostalgia tentang stabilitas dan pembangunan, ada luka yang belum sepenuhnya sembuh. Ada sumber daya yang mungkin tak pernah kembali. Dan ada keadilan yang hingga hari ini masih terus dicari.